Dia bermuamalah kepada orang, bagaimana tabiat orang ini. Ya tentu kita berbicara tabiat ini tabiat yang baik. Si ini ketujuh humoris, ketujuh bercanda misalnya. Maka pian ini lucu-lucuan aja. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid din bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa berkumpul di salah satu tempat yang sangat mulia ini. Mudah-mudahan perkumpulan kita ini mendatangkan berkah di sisi Allah Subhanahu wa taala dan kita dapat mengambil manfaat dari apa yang akan disampaikan nantinya. Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita tentang syarah kitab Bulughul Maram dari kitab Fiqhul Usrah, fikih keluarga. Wa an Ummi Salamah radhiyallahu taala anha qalat ja'alat ala aynayya sabran ba'da an tufiya Abu Salamah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innahu yashubbul wajh fala taj'alih illa bil lail wanzi'ih bin nahar wala tamtashiti bit tibi wala bil hinna fa innahu khidabun. Qultu bi ayyi shay'in amtashit qal bis sidr. Rawahu Abu Dawud wan Nasa'i wa isnaduhu hasan. Dari Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, beliau mengatakan, seusai Abu Salamah wafat, aku meletakkan sabar pada kedua mataku. Rasulullah SAW bersabda, sabar itu dapat membuat wajah bertambah cerah. Karena itu jangan kamu meletakkannya di wajahmu, kecuali pada malam hari, dan bersihkan pada siang hari. Dan janganlah kamu bersisir dengan wewangian daun pacar, karena benda itu termasuk inai. Aku bertanya, jadi aku harus bersisir memakai apa? Beliau menjawab, dengan daun bidara. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud dan Nasa'i dengan sanad yang hasan. Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis yang kita baca ini kalau dilihat dari sanadnya, hadis ini adalah hadis yang lemah. Kenapa lemah? Karena banyak cacat di dalam sanadnya. Yang pertama, di dalam sanadnya ada seorang rawi, seorang rawi wanita yang bernama Ummu Hakim binti Usaid. Beliau adalah seorang wanita yang tidak diketahui kredibilitasnya dalam ilmu hadis. Semua wanita di dalam ilmu hadis kalau dilemahkan karena tidak tahu keadaannya. Bukan karena dia itu seorang yang jelek akhlaknya atau kurang bagus perangainya atau seorang pendusta, tidak. Tapi semua wanita yang meriwayatkan hadis ini ketika dilemahkan rawi wanita itu karena tidak diketahui kredibilitasnya di dalam ilmu hadis. Cuma itu saja. Maka tidak ada sejarahnya seorang wanita itu memasukkan hadis. Ya, tidak ada sejarahnya seorang rawi wanita itu dia membuat hadis-hadis palsu, tidak ada. Ya. Tetapi rawi-rawi wanita ini kalau dia lemah karena cuma sekedar tidak diketahui kredibilitasnya di dalam ilmu hadis. Apakah dia rawi yang thiqah, terpercaya,
ataukah rawi yang tidak thiqah, tidak kuat hafalannya. Ya. Taib. Maka di dalam sanad ini ada seorang rawi yang bernama Ummu Hakim binti Usaid, ya, seorang rawi yang majhulah. Kemudian juga di dalam sanadnya ada seorang rawi juga Al-Mughirah ibn Dhahhak. Al-Mughirah ibn Dhahhak ini juga seorang rawi yang majhul. Ya. Kemudian di dalam sanadnya juga ada Makhramah ibn Bukair. Makhramah ibn Bukair ini dia tidak mendengar dari bapaknya ketika meriwayatkan hadis. Maka setidak-tidaknya di dalam hadis ini ada 3 cacat di dalam sanadnya. Oleh karena itu dilemahkan hadis ini oleh para ulama. Taib. Hadis ini berbicara tentang masalah larangan Nabi sallam bagi seorang wanita untuk meletakkan sabar. Sabar itu apa? Sabar itu ya semacam ya kayak perasan ya dari pohon, kemudian ditaruh di mata, tujuannya untuk mengobati penyakit ya. Tujuannya untuk mengobati penyakit. Ya, kemudian sabar ini selain dia mengobati penyakit, menjadikan cerah ya matanya. Maka dilarang oleh Nabi SAW, ya. Kenapa? Walaupun hadis ini lemah, tapi larangan ini ya akan ada nanti dalam hadis yang lain. Nabi SAW melarang wanita bercela. Maka hadis ini walaupun lemah, tapi maknanya sahih ya, bahwasanya tidak boleh seorang wanita itu memakai perhiasan, memakai ya hiasan di badannya atau di wajahnya ketika suaminya meninggal. Kita jelaskan 2 minggu yang lewat tentang masalah hukum ihdat ini. Soal ihdat ini hukumnya ada yang wajib, ada yang boleh, ada yang terlarang. Yang kita jelaskan yang wajib itu adalah jika seandainya suaminya meninggal. Maka ini hukumnya adalah wajib. Adapun yang boleh adalah ihdat untuk keluarga terdekat, kerabat terdekat, dan itu selama 3 hari saja. Lebih dari itu tidak boleh. Selain ini ihdat bagi seorang wanita tidak boleh. Iya, ihdat bagi seorang wanita tidak boleh. Maka itu haram. Iya. Dan ihdat ini hanya berlaku bagi kaum wanita. Pria tidak berlaku hukum ihdat. Kemudian ihdat ini ya hanya berlaku kepada wanita yang ditinggal mati oleh suaminya. Wanita yang ditinggal mati oleh suaminya berlaku hukum ihdat ini. Ihdat ini meninggalkan perhiasan. Ya, dia memakai baju-baju yang bagus, memakai hias-hiasan di tubuhnya, di bajunya. Ini makna ihdat. Ihdat ini hanya berlaku bagi wanita yang ditinggal mati oleh suaminya. Adapun wanita yang diceraikan oleh suaminya, baik itu tolak raj'i atau tolak bain, itu tidak ada ihdat. Ya, tidak ada ihdat. Ya, maka wanita yang ditalak oleh suaminya itu tidak berlaku bagi mereka ihdat. Ya, memakai apa? Tidak memakai hiasan, enggak. Tetapi ya yang berlaku ini hanya bagi wanita yang meninggal suaminya. Ini poin yang penting yang harus kita pahami. Kemudian para ulama mengatakan termasuk bagian yang dilarang bagi wanita yang ditinggal mati oleh suaminya adalah memakai hias-hiasan. Di antara memakai hiasan itu yang pertama adalah memakai wangi-wangian. Maka tidak boleh seorang wanita memakai wangi-wangian. Ustadz, walaupun dia di rumah, dia tidak memakai wangi-wangian. Bawa badan ulun kada apa-apa. Ya, maka ya dia tidak memakai wangi-wangian. Yang kedua, seorang wanita juga tidak boleh memakai perhiasan, memakai emas, cincin dan yang lain sebagainya, kalung. Ya, maka perhiasan-perhiasan semacam ini tidak dia pakai, karena itu bagian daripada berhias. Sedangkan ihdat itu adalah meninggalkan berhias ya. Karena seorang wanita meninggal dia menampakkan kesedihan dia karena
ditinggal mati oleh suaminya. Kemudian di antara hukum ihdat juga tidak boleh seorang wanita memakai pacar, ya, memakai inai, ya, atau hana, ya, henna, ya. Kalau bahasa kitanya henna di sini, ya. Pada henna itu merek apa? Ya, ya, merek pacar. Maka pakai henna dan semisalnya. Maka ini juga tidak boleh. Ya, maka ini ditinggalkan oleh wanita, ya. Karena ini bagian daripada berhias. Kapan ihdat seorang wanita ini? Yaitu selama masa iddahnya. Taib. Kemudian kita lanjutkan hadis berikutnya. Wa anha, yaitu Ummi Salamah radhiyallahu taala anha, anna imra'atan qalat, ya Rasulullah, inna ibnati mata anha zawjuha wa qad ishtakat ainuha afa nakhaluha, qala la. Dari Ummu Salamah radhiyallahu taala anha bahwasanya ada seorang wanita menanyakan kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, aku memiliki seorang putri yang ditinggal mati oleh suami dan kini dia menderita sakit mata. Bolehkah kami memakaikannya celak mata? Beliau menjawab, tidak boleh. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Maka hadis ini, ya, menunjukkan haramnya bercelak bagi wanita yang sedang menjalani ihdat. Karena celak ini adalah bagian daripada perhiasan. Maka para ulama mengatakan dilarang. Taib. Bagaimana kalau seandainya dalam rangka berobat? Ya, orang memakai celak dalam rangka berobat. Maka kata para ulama, berobat itu bisa tidak dengan celak. Makanya dilarang oleh Nabi SAW karena bisa diobati dengan selain celak. Maka kalau seandainya bisa diobati dengan selain celak, maka dia harus menggunakan obat alternatif tersebut. Ya. Maka pada asalnya celak ini adalah perhiasan. Walaupun celak ini kadang-kadang adalah dia sebagai obat untuk mata. Ya. Maka Nabi SAW melarang di sini karena ada wasilah yang lain bisa menggantikan obat dari celak tersebut. Apalagi zaman sekarang, maka banyak sekali, ya, pengganti alternatif bagi orang yang mengalami sakit mata bisa diganti dengan obat-obat yang lain. Intinya dalam hadis ini Nabi SAW melarang seorang wanita berhias walaupun dia memakai celak. Karena memakai celak ini yang menjadikan wanita itu terlihat indah. Ya, apalagi yang memakai apa itu eyeliner, ya, apa namanya? Ya, nggak tahu lah istilah ummahat ini. Ya, maka itu lebih lagi. Ya, itu lebih lagi tidak boleh. Ya, yang tidak cantik aja maka itu sudah luar biasa. Ya, kelihatan sudah, ya, wanita tercantiklah sebanjar. Ya, maka karena perhiasan itu luar biasa, ya. Sekarang ini tidak ada orang yang tidak cantik. Ya, semua orang bisa jadi cantik dengan memakai hiasan di wajahnya. Ya, makanya di dalam Islam dilarang hal demikian ketika sang suami meninggal, termasuk celak dan turunnya hiasan mata. Taib. Kita lanjutkan ke hadis berikutnya. Wa an Jabir radhiyallahu taala anhu qala, tuliqat khalati fa aradat an tajudda nakhlaha fajazaraha rajulun an takhruj. Fatat an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqala, bal juddi nakhlaki fa innaki asa an tasaddaqi aw taf'ali ma'rufa. Dari Jabir radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, bibiku ditalak suaminya. Lantas beliau keluar hendak memetik buah kurma. Tetapi ada seorang laki-laki mencela perbuatannya. Maka bibiku mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menanyakan mengenai perkara ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, tidak mengapa.
petiklah buah kurmamu, karena dengan buah itu kamu dapat bersedekah atau dapat berbuat baik. Hadis ini, hadis yang sahih, dikeluarkan oleh Imam Muslim. Hadis ini berbicara tentang bibinya Jabir, ya, Jabir ibn Abdullah, ya. Pada saat itu bibi beliau ini keluar dari rumahnya, ya, menuju, ya, perkebunannya, karena pada saat itu sudah panen, ya, buah kurmanya. Kalau tidak dipanen, dibiarkan, maka dia akan busuk, ya, maka dia akan rusak di atas pohon tersebut. Kemudian, ya, Nabi SAW, ya, membolehkannya setelah bibinya Jabir ini ditegur oleh seorang sahabat, ya, tidak boleh keluar. Kemudian bibinya Jabir bertanya kepada Nabi SAW. Kemudian dibolehkan oleh Rasulullah SAW. Taib. Di dalam hadis ini, ya, menjelaskan kepada kita tentang masalah wanita ketika dia masa iddah, ya, ketika wanita dalam masa iddahnya, maka, ya, dia tidak boleh, ya, keluar rumahnya, ya, seorang wanita dalam masa iddah, dia tidak boleh keluar rumahnya kecuali ada keperluan mendesak, ya, keperluan mendesak. Gimana maksudnya? Wanita ketika, ya, dia dalam masa iddah, suaminya meninggal, maka dia tidak boleh keluar rumahnya kecuali, ya, dalam kondisi mendesak. Kondisi mendesak ini adalah kondisi ada hajah, ada kebutuhan, ada keperluan. Contoh misalnya, dia ingin membeli kebutuhan pokok sehari-hari. Tidak ada yang memenuhi kebutuhan pokoknya. Maka boleh dia keluar dari rumahnya untuk membeli sekedar kebutuhannya. Atau, ya, ada hajah seperti yang terjadi pada bibi Jabir ini. Dia punya kebun, tidak ada yang ngurusnya. Kalau tidak dipetik, maka dia akan rusak. Maka dalam kondisi hajah semacam ini, diperbolehkan seorang wanita yang sedang ditinggal mati oleh suaminya, dia dalam iddahnya, dia keluar dari rumahnya. Maka ini, ya, tidak mengapa. Dan di sini pula bisa kita ambil kesimpulan bahwasanya wanita yang ditinggal mati oleh suaminya, apakah diberikan nafkah? Jawabannya tidak. Jadi seorang wanita kalau mati suaminya, kemudian suaminya memiliki warisan, apakah wanita itu dikasih nafkah dari harta warisan suami? Jawabannya tidak. Tidak ada nafkah bagi wanita yang mati ditinggal oleh suaminya, walaupun masih dalam masa iddahnya. Ya, berbeda dengan orang yang ditalak raj'i. Ya, maka orang yang ditalak raj'i, wanita talak raj'i, selama dia masih dalam masa iddah, dia dapat nafkah. Tapi kalau yang meninggal, maka tidak ada nafkah bagi dia. Ya. Kemudian di dalam hadis ini menjelaskan kepada kita ada perkara-perkara yang tersembunyi bagi para sahabat. Ya, kadang-kadang ada perkara-perkara ilmu tersembunyi di kalangan sebagian sahabat. Di dalam hadis ini, sahabat yang mulia ketika menegur bibinya Jabir ini, beliau tidak tahu bahwasanya wanita yang masih dalam masa iddah itu boleh dia keluar dari rumahnya kalau ada keperluan, ada hajah. Beliau tidak tahu, makanya beliau menegur. Maka ini menunjukkan bahwasanya, ya, kadang-kadang perkara agama itu tersembunyi pada sebahagian orang, dan termasuk itu para sahabat. Sehingga yang harus Anda yakini bahwasanya tidak ada manusia ini sempurna ilmunya. Baik itu, ya, sahabat ataupun orang yang setelahnya, apalagi orang setelahnya. Selalu berkurang, ya, sampai zaman kita terus berkurang. Maka disinilah pentingnya seorang penuntut ilmu, ya, dia harus tahu, ya, bahwasanya manusia itu ilmunya terbatas, tidak menguasai semua bidang
bidang ilmu. Ya. Maka wajar saja kalau ada sebagian orang kadang-kadang dia tidak mengetahui banyak permasalahan. Ya. Dan ini terjadi pada masa sahabat Nabi SAW. Banyak para sahabat juga tidak mengetahui permasalahan-permasalahan. Apalagi orang zaman sekarang. Ya. Sehingga ya ilmu itu ruhama'u baina ahlihi. Ya. Kenapa? Karena pasti ada saja ilmu yang Anda ketahui saya tidak ketahui. Dan ada juga ilmu yang saya ketahui Anda tidak ketahui. Pasti ada. Ya sesuatu yang kita memiliki kejahilan di dalamnya karena tidak ada yang sempurna. Yang sempurna hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Pastilah manusia memiliki kekurangan. Orang-orang yang terbaik adalah dia berusaha untuk menutupi kekurangannya, berusaha untuk memperbaiki kekurangannya. Jangan pasrah. Ya, sudah kada bisa kayak nipang, sudah takdirnya kada boleh gitu. Ya. Maka dia harus berusaha menghilangkan kekurangan tersebut. Ya. Pasti kita memiliki keterbatasan. Ustadz, ulun ni kada bisa mengaji, perbaiki, belajar, cari guru mengaji, jangan pasrah. Ustadz, ulun ni suka pemarah misalnya, penyarikan, ya mudah emosi, maka berusaha untuk menghilangkan sifat emosi. Ya, berusaha dia menghilangkan sifat pemarahnya. Dengan cara apa? Banyak belajar. Ya, meneladani Nabi SAW. Ustadz, ulun ni pak anggapan. Orang sedikit ya berpender, nyinggung ulun kadang langsung ulun anggap. Kan ada juga orang kayak itu. Ya, Sidin sudah kalau melihat muka kita sudah beranggapan Sidin. Wah, langsung masuk dalam hati Sidin. Ya, ada orang demikian, sakit tipisnya hatinya. Ya, saking lembutnya hatinya sedikit saja berbicara, gerak mulut kita aja sudah wah ini salah nih gerak mulutnya. Ya. Kadang-kala tergatuk sedikit. Ya. Maka ini diubah, ini akhlak yang tidak baik. Ya, akhlak yang tidak baik ya. Karena sebagus-bagus manusia itu dia berusaha bermuamalah dengan orang. Kalau orang ini suka ngomong, berusaha kita juga meladani walaupun kita pendiam. Kalau orang yang kita ajak bicara ini pendiam, umpat juga kita berdiam. Itu akhlak yang bagus. Itu akhlak yang bagus, bukan kita orang berdiam, kada ketujuh diajak ngomong, kita pender aja kasih stop-stopan. Ya. Maka berusaha juga kita merem perkataan kita. Ya, tapi kalau orang sebaliknya si dini ketujuh berpender, orang tua ketujuh layani, jangan berdiam. Cukupkah? Sudahkah? Kan? Maka semacam itulah akhlak seorang, dan itulah sebaik-baik akhlak kata Nabi. Dia bermuamalah kepada orang bagaimana tabiat orang ini. Ya tentu kita berbicara tabiat ini tabiat yang baik. Si dini ketujuh humoris, ketujuh bercanda misalnya. Maka pian ini lucu-lucuan aja. Kita berusaha juga ingin selama percandaan itu tidak melanggar syariat. Maka itulah akhlak yang baik. Manusia itu bermuamalah dia sebagaimana orang itu ingin dimuamalahi. Karena kita ingin bermuamalah, ya setiap orang itu ingin bermuamalah agar orang bermuamalah seperti dia. Ya, seperti dia. Selama muamalahnya baik, tidak bertentangan syariat, kita bermuamalah dengan dia. Kemudian, ya, di dalam hadis ini juga disuruh kita ya menjaga harta dan memanfaatkannya di jalan kebaikan. Ya. Maka Nabi SAW mengizinkan wanita ini untuk mengambil kurma, ya, memanen pohon kurma dalam rangka menjaga hartanya. Maka penting menjaga harta. Makanya dalam Islam segala sesuatu yang membuang-buang harta itu pastilah haram. Apa saja perbuatan yang membuang harta itu pastilah diharamkan di dalam Islam. Kemudian faedah yang terakhir dari hadis ini, kita ini disunahkan ya bersedekah ketika kita dikasih waktu luang. Ya, maka orang kalau dalam waktu luang disuruh dia untuk bersedekah. Dalam waktu sempit disuruh juga. Terlebih-lebih lagi dalam waktu luang. Kalau waktu luang sajanya kada kau bersedekah, bagaimana dalam waktu sempit? Ya, maka orang ketika dia ada dalam waktu luang, maka dia berusaha untuk bersedekah. Ya. Dan bersedekah itu tidak disyaratkan berapa nominalnya, yang penting dia ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita lanjutkan ke hadis berikutnya. Wa an Furai'ah
binti Malik anna zawjaha kharaja fi talabi a'budin lahu faqataluhu. Qalat fasa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an arji'a ila ahli fa inna zawji lam yatruk li maskanan yamlikuhu wala nafaqatan. Faqala na'am. Falamma kuntu fil hujrati nadani faqal umkusi fi baitik hatta yablugha al-kitabu ajalah. Qalat fa'tadadtu fihi 4 ashhur wa ashra. Qalat faqada bihi ba'da dhalika Utsman. Akhrajahu Imam Ahmad wal arba'ah wa sahahahu At-Tirmidzi wa Dzuhli wa Ibnu Hibban wal Hakim wa ghairuhum. Dari Furai'ah binti Malik radhiyallahu taala anha bahwasanya suaminya keluar mencari budak-budaknya yang lari. Akan tetapi budak-budak tersebut malah membunuhnya. Ya, budak tersebut membunuh ya suami Furai'ah. Lantas aku pun bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah aku harus kembali ke rumah keluargaku sebab suamiku tidak meninggalkan tempat tinggal dan tidak pula nafkah? Beliau menjawab, ya. Tatkala aku berada di kamarku, Nabi SAW memanggilku dan bersabda, tinggallah di rumahmu hingga selesai masa iddahmu. Lalu dia berkata, maka aku pun menjalani masa iddah selama 4 bulan 10 hari. Dia pun juga berkata, Utsman juga menetapkan keputusan seperti itu. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan 4 imam ahli hadis, serta disahihkan oleh Imam At-Tirmidzi, Adz-Dzuhli, Ibnu Hibban, Hakim dan yang lainnya. Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini kalau kita lihat dari sisi sanadnya adalah hadis yang hasan. Karena ada rawi di sini yang kedudukannya adalah hasan. Hadis ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kisah Furai'ah binti Malik. Furai'ah ini dia punya suami. Suaminya ini memiliki budak-budak, banyak budak-budaknya. Budak-budak ini kabur, ya lari budak tersebut, ya. Kemudian, ya, maka tuannya pun mencari budak-budak tersebut. Ternyata, ya, budak-budak tersebut ternyata membunuh majikannya. Ya, dibunuh majikannya. Maka Furai'ah pun takut, kemudian datang kepada Nabi sallam yang menjelaskan hal ini, di mana dia bertempat tinggal, ya. Maka Nabi sallam menyuruh Furai'ah untuk tinggal di rumah, ya, di rumahnya sampai masa iddahnya selesai. Hadis ini menjelaskan kepada kita yang pertama, ketika seorang istri mendengar kabar meninggal suaminya, maka semenjak itu pula seorang istri ini harus sudah berihdad dan tidak boleh pindah dari rumah suaminya. Maka semenjak dia mendengar, ya, suaminya meninggal, dia tahu suaminya meninggal, maka sejak saat itu pula langsung dia berihdad dan tidak keluar dari rumahnya. Jangan menunggu seminggu dulu, tenang-tenang dulu hanya berihdad, tidak. Tetapi semenjak dia meninggal, maka semenjak dia mendengar, dia langsung berihdad, tidak keluar dari rumah suaminya sampai iddahnya selesai. Kemudian, apakah seorang wanita ini boleh dia berpindah ke rumah lain? Kalau seandainya, ya, misalnya dia tidak cocok pada rumah tersebut, maka jawabannya adalah tidak boleh. Seorang wanita itu berpindah dari rumah suaminya, maka tetap dia tinggal di rumah suaminya. Ustaz, rumah suami ulun jabuk, rumah abah ulun nyaman. Boleh gak ada ulun berpindah ke rumah abah ulun? Jawabannya tidak. Tidak boleh. Anda harus berada di rumah suami Anda selama 4 bulan 10 hari. Tidak boleh keluar. Taib. Kemudian, kalau seandainya bahaya, rumah ulun itu di kampung, kalau kada ada lakian dinaiki maling, rincak.
dimasuki perampok misalnya. Karena kampungnya angker. Ya, banyak premannya, banyak penyamunnya, ya. Boleh tidak seorang wanita dia pindah? Maka kata para ulama, kalau kondisinya membahayakan bagi wanita itu di rumahnya, maka diperbolehkan dia pindah. Di mana pindahnya? Di tempat yang lebih aman. Di mana saja, di tempat yang lebih aman. Maka jika seandainya kondisinya membahayakan bagi wanita tersebut di dalam rumahnya, maka boleh dia pindah. Tentu membahayakan ini sesuatu yang sudah pasti, bukan kira-kira. Iya, karena ada sebagian orang itu penakutannya luar biasa. Ya, sedikit takutan. Ya, mendengar banyu titikan, takutan. Ya. Iya. Ya. Mendengar banyu di kamar mandi, ya, tetesan keran, takutannya luar biasa. Maka ini juga tidak boleh. Ya, maka kekhawatiran itu benar adanya, bukan hanya sekedar angan-angan belaka. Maka kalau seandainya betul-betul membahayakan bagi jiwanya, maka diperbolehkan dia pindah. Kemudian yang kedua, ya, bahwasanya seorang wanita perkataannya itu diterima di dalam hukum syariat. Di sini Nabi SAW menerima perkataan aduan Furai'ah ini. Maka diterima, ya, aduan Furai'ah oleh Nabi SAW. Kemudian yang ketiga, di sini juga menjelaskan kepada kita bolehnya seorang wanita yang sedang meninggal suaminya, dia keluar rumahnya untuk bertanya kepada ahli ilmu. Di sini Furai'ah keluar rumahnya bertanya kepada Nabi SAW. Dan ini bagian dari hajah, dari keperluan, bertanya dengan ahlu ilmu. Taib. Kalau seandainya bisa bertanya dengan ahli ilmu tanpa keluar, apakah dia boleh keluar? Jawabannya tidak boleh keluar. Alhamdulillah zaman sekarang orang bisa lewat telepon, bisa lewat WhatsApp, banyak sekali. Kecuali ustadznya kadang menjawab. Ustadz ini kadang mau mengangkat telepon, WhatsApp kadang pernah dibaca, didatangi rumahnya hanya mau menjawab. Ya, maka kalau seandainya tidak bisa wasilah yang lain, mengharuskan dia keluar dan itu dia butuh jawaban, maka tidak mengapa. Dan ini bagian dari hajat, kebutuhan yang diperbolehkan oleh seorang wanita keluar. Kemudian, iddah bagi wanita yang meninggal suaminya ini, tentu iddah ini ditetapkan kalau seandainya pernikahannya sahih. Adapun pernikahan yang batil, seperti tidak ada wali di dalam nikahnya, atau tidak disetujui walinya, maka ketika meninggal suaminya tidak ada iddah. Ya, tidak ada iddah. Kecuali 1 kali haid saja. Jadi kalau wanita yang melakukan akad-akad batil, itu tidak ada iddah baginya. Ya. Walaupun meninggal suami, tidak ada iddah. Iddahnya cuma 1 kali haid. Kalau sudah 1 kali haid, sudah selesai iddahnya. Seperti itu pula iddahnya seorang wanita yang ditalak. Wanita yang ditalak raj'i oleh suaminya, maka iddahnya kita katakan salah 1 quru. 3 quru. 3 kali haid atau 3 kali suci berdasarkan khilaf di kalangan para ulama. Kemudian di masa-masa iddahnya ternyata suaminya meninggal. Dia lagi talak raj'i, di masa-masa iddahnya suaminya meninggal. Maka iddahnya berubah menjadi iddah siapa? Iddah mutawaffa. Jadi kalau seandainya wanita yang ditalak raj'i, di sela-sela iddahnya suaminya meninggal, maka iddahnya berubah menjadi iddah orang meninggal. Yaitu 4 bulan 10 hari. Ya. Maka seperti itu hukum di dalam Islam. Taib. Bapak, Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ambil lagi 1 hadis, ya. Hadis tentang berkaitan juga tentang masalah wanita yang ditinggal mati oleh suaminya. Wa an Fatimah binti Qais radhiyallahu taala anha qalat qultu ya Rasulullah inna zawji talaqani salasan wa akhafu ay yuqtahama alayya fa amaraha fatahawwalat, rawahu Muslim. Dari Fatimah binti Qais radhiyallahu taala anha, beliau berkata, aku mengadu, wahai Rasulullah, suamiku telah menjatuhkan talak 3 kepadaku.
dan aku khawatir ada orang yang akan menyerangku. Maka Nabi pun lantas memerintahkan Fatimah agar pindah dari situ meninggalkan rumah suaminya. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim. Hadis ini adalah hadis yang sahih. Ya, hadis ini menjelaskan kepada kita bahwasanya wanita pada asalnya tidak boleh pindah dari rumah suaminya kecuali dalam kondisi bahaya. Dalam hadis ini, sahabiah ini kondisinya bahaya. Kata beliau, saya ditalak 3 oleh suamiku dan aku khawatir ada orang yang menyerangku. Ini menunjukkan bahwasanya seorang wanita boleh dia pindah ke rumah yang lebih aman. Ke rumah siapa? Ke rumah siapa saja. Kalau seandainya betul-betul tempat tersebut membahayakan. Maka di sini ada faedah yang luar biasa bahwasanya seorang muslim ini harus dia menjauhi tempat-tempat yang membahayakan. Maka kita kalau berjalan di suatu tempat itu membahayakan, maka jangan berjalan di sana. Ya. Kalau antum tahu misalnya di gang situ banyak orang yang mengganggu, banyak orang pemabuk yang mengganggu kita, jangan jalan sana. Jangan kita, kenapa Pak? Kalau ini apa-apa kita lawan, napa ya dihadapi. Tidak demikian. Muslim tidak mencari bahaya. Maka kita menjauhi tempat-tempat yang menjadikan kita jatuh ke dalam bahaya. Ya, makanya subhanallah. Saya lupa nama rawi ini. Jadi rawi ini dia kalau jalan dia pincang rawi ini. Dia kalau jalan dituntun oleh muridnya. Setiap kali dia jalan di suatu kampung, orang-orang kampung tersebut menggibah dia. Menggibah dia dan didengar oleh rawi ini. Kemudian pada keesokan harinya beliau menyuruh murid beliau ambil jalan lain. Kemudian kata muridnya, "Enggak, Syekh, jalan situ saja." Kata beliau, di situ banyak orang-orang gibah, saya tidak mau. Ya. Kata muridnya, "Syekh, antum dapat pahala ini digibahi orang." Ya. Ini kan biasanya gitu murid. Ya, pengen dapat pahala banyak ini, pengen bersyukur. Pahala mereka transfer ke pian. Kata beliau, "Apakah engkau tidak senang saudaramu itu selamat dari gibah?" Ya, dia selamat dari gibah. Ya, maka seorang muslim itu dia menghendaki saudaranya itu juga tidak berbuat jahat. Itulah sebaik-baik muslim. Dia menghendaki saudaranya tidak berbuat jahat, maka dia menghindari hal-hal yang bisa menimpa keburukan pada sahabatnya. Kita tahu nih, orang ini adalah suka gibah. Kalau kita duduk sana pastinya bergibah, kan usah duduk. Kalau kita duduk sama dia pasti dia akan menceritakan gibahnya. Itu termasuk kita menyelamatkan dia. Ya. Maka seorang muslim sebagaimana dia senang tidak berbuat dosa, dia juga pengen saudaranya ini juga tidak berbuat dosa. Kemudian hadis ini juga faedah menjelaskan kepada kita keburukan itu ada setiap saat, setiap masa. Ya, tidak hanya pada zaman sekarang, pada zaman Nabi pun, zaman sahabat pun ada keburukan. Tapi keburukan yang terjadi pada masa sahabat dan masa setelahnya itu lebih sedikit keburukan tersebut dibandingkan dengan zaman setelahnya. Semakin zaman itu bertambah, maka keburukan itu semakin banyak. Apa sebab keburukan itu banyak? Karena jauhnya manusia dari ilmu. Keburukan itu akan berkurang dia kalau manusia itu dekat dengan ilmu. Makanya orang yang berilmu itu pasti keburukannya sedikit. Orang yang jauh dari ilmu itu pasti keburukannya banyak. Karena ilmu itu mengontrol manusia. Ya, makanya dikatakan ilmu itu al-ilmu nur. Ilmu itu cahaya, ia akan membimbing dia. Maka setiap orang itu memiliki ilmu yang banyak, ya, maka dia akan sangat jauh dari keburukan. Makanya Ibnu Abbas ketika menjelaskan sebab kaumnya Nabi Nuh terjerumus ke dalam kesyirikan, dijelaskan oleh beliau adalah jauhnya mereka dari ilmu. Ketika mereka jauh dari ilmu, mereka terjerumus dalam kesyirikan. Artinya, orang yang jauh dari ilmu, pada hakikatnya dia mendekat dengan kesyirikan. Mendekat dengan keburukan. Orang yang menuntut ilmu, ya, mencari ilmu, belajar, pada hakikatnya dia menjauhi kesyirikan. Menjauhi keburukan. Maka
Tidak ada keberkahan yang banyak kecuali orang yang menuntut ilmu. Itu keberkahan yang banyak. Itu berberkah. Walaupun yang menuntut ilmu itu abahnya, berberkah sama anaknya, berberkah sama istrinya, berberkah sama orang tuanya. Ya. Walaupun orang tuanya mungkin tidak menuntut ilmu. Walaupun istrinya mungkin tidak menuntut ilmu, tapi ilmu itu membawa keberkahan. Atau sebaliknya, akhwatnya yang menuntut ilmu, suaminya tidak. Suaminya masih awam, maka itu membawa keberkahan kepada keluarganya. Anda lihat, keluarga mana saja yang menuntut ilmu, pasti itu membawa keberkahan kepada keluarganya. Tidak hanya yang mencari. Keluarga di rumah pun mendapatkan keberkahan yang dicari oleh orang ini. Maka ini ilmu itu luar biasa. Makanya para salaf itu tidak pernah mereka meninggalkan majelis ilmu. Ya. Taib. Ini mungkin dapat ulun sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada yang bertanya silahkan. Solusinya adalah banyak. Pertama, kalau ada kesepakatan ini tentu lebih baik. Kalau ada kesepakatan. Ya, kalau ada kesepakatan dari ahli waris, tentu ini lebih baik. Maka sesuai dengan kesepakatan. Kalau seandainya tidak ada kesepakatan, maka ahli waris yang punya uangnya banyak, atau ahli waris yang tidak mau dijual rumahnya misalnya, dia membayar yang mau menjual. Dia membayar yang mau menjual. Atau dia bekerja sama dengan orang lain, ya, ingin dibayar. Kemudian rumah itu jadi bagi hasil. Ya, bahwasanya ini tadi yang ikut membantu saya melunasi ahli waris yang lain, nanti rumah ini milik berdua misalnya. Atau milik berapa misalnya. Maka dia cari orang lain partner. Kalau seandainya tidak ada solusi lain, maka satu-satunya adalah dijual. Karena ini adalah maslahat untuk semua. Maslahat untuk semua. Kalau yang kadang mau untuk dijual, maka dia harus bayari orang yang hendak menjual, tentu dengan harga yang standar. Intinya kalau bisa dibagi rumah itu asalnya dibagi. Maka asalnya dibagi dengan pembagian yang adil sesuai dengan porsinya. Jika seandainya tidak bisa, maka alternatifnya sangat banyak. Pertama, kalau ada kesepakatan, maka sesuai dengan kesepakatan. Boleh faraid itu sesuai dengan kesepakatan. Yang penting masing-masing tahu bagiannya. Kalau dibagi secara faraid, jangan kada tahu. Kadang-kadang sebagian orang bagi aja jin. Bagi adil aja jin, bagi rata aja jin. Kira kalau bagi ratanya banyak, padahalnya lebih sedikit. Kadang-kadang orang tidak tahu itu. Iya. Biasanya ini yang mengakali ini adalah bibi-bibi misalnya. Ada keponakan laki. Keponakan laki ini biasanya nurut aja. Bibinya bagi adik jejin lah aja harta warisan abahku. Oh ini biar kada bapak. Padahal yang dapat banyak adalah bagian laki misalnya. Yang dapat sedikit adalah bagian wanita. Ya. Tapi karena dia tidak paham, dia ingin bagi rata. Dia pikir bagi rata dia lebih banyak. Makanya kata para ulama harus tahu dulu bagian masing-masing. Maka kalau ada kesepakatan, pakai dengan kesepakatan tersebut. Setelah mengetahui bagian masing-masing. Kalau tidak ada kesepakatan, maka orang yang tidak mau menjual rumah ini, dia membayari berapa hartanya. Ya, berapa ini berapa bagiannya dibayari. Ini berapa bagiannya dibayari. Ulun kada dibisi uangnya Ustaz, maka bisa Anda mencari kerjasama dengan orang lain. Ada koperasi Ar-Rahmah, koperasi syariah ya, banyak insyaallah. Berhutang, maka bisa demikian. Kalau seandainya tidak bisa mentok semuanya, maka satu-satunya adalah dijual. Karena itu adalah kepentingan bersama. Baik. Silakan. Tapi setelah lahir emosinya hilang, menyatakan bahwa itu anaknya. Apa tetap dinasabkan sama dia? Istrinya melakukan apa? Istrinya dituduh berzina apa enggak? Waktu pertama. Dituduh berzina. Hamil. Iya. Setelah lahir dia ngaku itu anaknya. Enggak. Jadi gini, kalau seandainya sang suami itu hukum la'nah. Kalau seandainya di waktu suami menuduh istrinya berzina, kemudian dia menafikan itu bukan anaknya, maka itu bukan anaknya.
Iya. Tetapi kalau seandainya tidak ada mula'anah, tidak ada melaknat, tidak ada mula'anah, dia mengatakan misalnya hamil, wah ini anakku, misalnya demikian. Maka tidak bisa. Kenapa? Karena Nabi SAW mengatakan al-waladu lil firash. Anak itu dinasabkan kepada yang punya ranjang, yaitu suami yang sah. Maka tidak boleh dia menafikan nasab tersebut. Karena menafikan nasab itu adalah satu dosa-dosa yang besar. Seseorang menafikan nasab darinya. Karena itu akan membuat kacau nasab orang. Ya. Maka kalau seandainya istrinya tidak ada, suami tidak pernah melihat, ya, tidak menuduh, kemudian dia meniadakan nasab itu kepada dia, ini tidak boleh. Ya. Terus kalau setelah hamil, setelah melahirkan dia katakan, anaknya lucu, putih anakku misalnya. Ya tetap itu anaknya. Walaupun dia menafikan dari awal, tetap itu dinasabkan kepada abahnya. Ya, kepada abahnya. Taib. Nggih. Kenapa membawa? Ya. Iya. Pertama itu dosa besar, ya, membawa lari istri orang. Ya. Maka ini adalah salah satu dosa besar. Karena ini pertama, ya, dia berbuat zalim kepada saudaranya, kemudian yang kedua akan terjadi kekacauan dalam penisbatan nasab di dalam Islam. Hukumnya apakah dirajam? Ya, apakah hukum dirajam orang yang membawa lari, baik itu suami istri? Maka tidak bisa dipastikan dihukum dirajam secara syariat kalau tidak ada bukti. Tidak ada bukti, tidak ada saksi yang melihatnya, atau mereka tidak mengakui. Tetapi nanti hukumannya adalah hukuman ta'zir. Ta'zir itu seorang hakim bisa menghukum lebih berat daripada hukum rajam, bisa. Nanti kembali kepada seorang hakim. Dia hakim ini bukan dirajam, langsung dipancung, boleh. Ya, nanti itu kembali kepada hakim. Mana dia melihat maslahat. Itu disebut dengan kembali kepada hukum ta'zir. Ta'zir itu dikembalikan kepada ijtihad seorang hakim. Bisa jadi dia akan membuat hukuman yang lebih berat daripada sekedar rajam saja. Ya, atau laki-lakinya misalnya belum menikah, dia sekedar dicambuk, bisa jadi dihukum, bisa jadi dipancung. Maka itu kembali ke kearifan seorang hakim di mana dia melihat maslahat terbesar. Ya, tetap tidak bisa dalam Islam itu dihukum rajam sampai ada bukti. Baik itu saksi 4 orang atau dia mengaku. Taib. Bila istri mengatakan kepada suaminya, engkau seperti ayahku. Bila istri mengatakan kepada suaminya, engkau seperti ayahku. Apa kata masuk dihar? Tidak. Ini ungkapan kasih sayang. Tidak dihar. Dihar itu adalah ungkapan seorang suami kepada istri. Kalau istri bilang, engkau bagikan ayahku, ini tidak dihar, tapi dia sayang kepada suaminya. Karena melindunginya, menjaganya seperti ayahnya. Bila suami mentalak istrinya langsung 3 kali, apa tidak bisa kembali lagi? Walau baru pertama kali menjatuhkan talak. Ini sebagaimana saya jelaskan adalah masalah khilaf, dan kita panjang lebar. Intinya, bagi yang mengambil jatuh 3, maka tidak bisa kembali. Ya, tidak bisa mengambil. Ini pendapat ulama, madhab ulama yang 4. Ya, maka dia tidak bisa kembali lagi. Ya, walaupun baru sekali. Maka ini penting, ya. Masalah talak ini jangan juga gampang-gampangan mentalak. Yang kedua juga perlu diperhatikan masalah rumah tangga orang mentalak ini. Jangan juga gampang mengatakan itu sudah jatuh talak. Jangan gampang mentalak, dan jangan pula gampang seorang suami atau seorang istri mengatakan aku sudah mentalak istriku. Bisa jadi belum talak. Bisa jadi belum talak. Maka penting harus bertanya. Penting harus cross check kepada seorang ustadz. Ditanyakan. Jangan suka menghukumi diri sendiri. Karena kadang-kadang itu sebagian orang itu dia memvonis dirinya sendiri, menghukum, kadang ini talak sudah ini. Padahal belum tentu, bisa jadi belum tentu talak. Ya, ini penting. Ya, sehingga jangan sampai terpisah
seorang suami istri pada dia ingin rujuk, ternyata bukan talak. Ya, ini penting juga kita pahami. Ya. Maka apapun di dalam rumah tangga Anda, kalau Anda keliru misalnya, bingung ini talak apa tidak, maka jangan vonis sendiri. Hukum itu talak, tanyain ke ustaz. Ya. Bisa jadi apa yang Anda yakini keliru. Ya. Bisa jadi tidak sesuai. Maka penting. Ya, maka orang itu jangan suka mentalak, menggampang talak, dan juga jangan suka memvonis ini sudah jatuh talak. Karena pernikahan itu adalah pernikahan syar'i, berdasarkan yakin, maka tidak bisa dijatuhkan hanya sekedar ya dugaan-dugaan, prasangka-prasangka. Ya ini penting. Ya penting. Sehingga bisa jadi ya, satu keluarga dipisahkan akibat salah hukum. Ya, makanya Nabi SAW pun berubah sebagaimana fatwanya di hadis Furai'ah tadi. Ya, Nabi SAW berubah, pentingnya seorang juga mengoreksi fatwanya. Wallahu taala alam. Baik. Ada lagi yang lain? Nggih, silakan. Ya. Ya. Kalau nadar, orang mengatakan nadar, saya bernadar. Ini nadar. Saya bernadar kalau seandainya saya mendapatkan anak laki-laki, saya ingin bangun masjid. Ini nadar. Iya, nadar. Karena nadar itu hampir pasti kita katakan harus ada kata-kata nadarnya. Karena tidak bisa mengungkapkan nadar itu kecuali nadar itu sendiri. Iya. Berbeda dengan sumpah, ya. Iya. Berbeda dengan sumpah. Sumpah itu dia mengatakan, demi Allah, saya akan menyumbang. Ini sumpah. Ya, ini sumpah. Dia tidak ada nadar di sini. Tetapi dia bersumpah, demi Allah, saya mau menyumbang masjid 1 juta misalnya. Maka ini sumpah. Ya, ini berbeda dengan nadar. Adapun nadar itu biasanya tidak bisa diungkapkan kecuali dengan kalimat nadar itu sendiri. Ya aku hendak bernadar, saya ingin nadar. Kata-kata semisal itu. Wallahu taala alam. Taib. Bertanya tentang ini, kesalahan seseorang itu bisa menimbulkan berkah bagi keluarga dari saya. Iya. Ada di dalam surah Al-Kahfi itu wa kana abuhuma shalihan. Jadi di situ tuh apakah benar Ustaz? Itu tuh sebenarnya yang saleh itu sebenarnya kainnya berapa gitu. Generasi berapa itu benar atau ada orang ngomong gitu Ya. Imam Ibnu Katsir menafsirkan, banyak penafsiran makna abuhuma salihah. Ada yang menafsirkan bapaknya langsung, ada yang menafsirkan al-abus sabi, bapaknya yang ketujuh, arti kakeknya yang ketujuh. Intinya dari ayat ini para ulama mengatakan bahwasanya ketakwaan, kesolehan itu berdampak kepada anak, kepada keluarga, kepada istri, itu berdampak kesolehan tersebut. Karena banyak dalilnya. Itu salah satu di antara dalil yang disebutkan oleh para ulama. Di antara dalil yang sangat jelas lagi, Allah mengatakan di dalam surah At-Tur, kata Allah, ya, bahwasanya ya Allah akan mengumpulkan ya laki-laki beriman, ya kaum mukminin, ya bersama anak-anaknya di dalam surga Allah Subhanahu wa taala, dikumpulkan. Orang-orang bersama anaknya di dalam surga Allah Subhanahu wa taala ketika mereka beriman. Ketika mereka beriman. Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah kumpulkan laki-laki beriman, ya orang-orang beriman bersama anak-anaknya, keturunannya ketika mereka beriman kepada Allah. Imam Ibnu Katsir mengatakan di ayat ini bahwasanya kata beliau di dalam ayat ini tidak mengharuskan imannya seorang anak itu seperti imannya seorang ayah. Tidak mengharuskan ketakwaan seorang anak seperti ketakwaan seorang ayah. Kata beliau, akibat ketakwaan ayah ini bisa menyeret anaknya itu ke dalam surganya Allah. Jazakumullah khair atas pertanyaannya. Yang dimasukkan dengan tip itu adalah ya alat yang digunakan untuk mewangikan badan. Seperti minyak wangi dan seterusnya, itu dikategorikan tip. Adapun yang seperti sabun ya, sabun cuci dan semisalnya itu tidak termasuk dengan wangi-wangian. Ya. Maka itu tidak termasuk dalam kategori tip, ya, memakai odo dan semisalnya maka tidak termasuk dengan tip. Ya, maka tidak mengapa seorang wanita yang sedang ihdad dia bersikat gigi, jangan bersikat gigi, kemudian memakai
sabun untuk mandi, terus bajunya dicuci dengan wewangian seperti sabun dan semisalnya, maka tidak masalah. Yang dilarang itu adalah wewangian khusus seperti minyak wangi atau pengharum badannya dan semisalnya. Ini yang dimaksudkan. Kemudian yang kedua, masalah wanita hamil. Menikahi wanita hamil ini tidak boleh. Ya, tidak sah menikahi wanita hamil walaupun ada khilaf dalam masalah ini, tapi pendapat yang rajih tidak sah ya sampai dia melahirkan. Taib. Sebentar ulun baca pertanyaan. Bismillah, Assalamualaikum Ustadz. Izin bertanya di luar tema. Jika harta waris berupa 1 unit rumah tinggal, ahli waris ada 4 orang, anak 2 laki-laki, 2 wanita. Ahli waris wanita ingin rumah waris tidak dijual, namun dibagi dengan 6 bagian, karena ingin ditempati 2 bagian dari rumah dengan memecah sertifikat tanah. Salah satu ahli waris wanita janda tidak berpenghasilan. 1. Ahli waris laki-laki menginginkan dijual sesuai harga pasar. 1. Ahli waris laki-laki berpendapat dijual agar lebih sesuai dengan bagian waris jika berupa uang, karena pendapat ahli waris laki-laki sangat sulit menjual sebagian rumah yang 1 atap dengan ahli waris lain karena ingin membayar hutang. Mohon pendapat Ustadz tentang perihal di atas. Adakah pembagian waris yang lebih adil sesuai syariat Islam terkait perihal di atas? Jazakallahu khair wa barakallahu fikum. Taib. Ini kasusnya adalah rumah yang sebagian ingin dijual, sebagian kada ingin dijual. Pertama, jika seandainya rumah tersebut memungkinkan dibagi, maka harus dibagi. Kalau seandainya ahli waris tersebut ingin dibagi bagiannya, memungkinkan dibagi dengan adil, maka dibagi. Ini disebut dengan aqarat di dalam ilmu faraid, maka dibagi sesuai kalau seandainya bisa dibagi. Karena tentu tidak semua mungkin jenis rumah itu bisa dibagi. Kalau seandainya bisa dibagi dengan tadi memecah sertifikat dengan nilai yang sama sesuai bagiannya masing-masing, maka tidak ada masalah. Maka harus dibagi. Ya, karena itu haknya. Asalnya dibagi bukan diuangkan. Asalnya dibagi bukan diuangkan. Ketika warisan itu tidak bisa dibagi, maka anaknya, makanya Allah Subhanahu wa taala jaga harta tersebut sampai kepada keturunannya. Wallahu taala alam. Baik, ada lagi yang lain? Cukup? Ya, saya kira cukup ya, kita tutup dengan qafatul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.